Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada Jumat yang lalu, saya telah menyampaikan dengan mengambil referensi dari Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, yakni peristiwa-peristiwa Qadian pada masa awal. Jadi bagaimana daerah-daerah, kondisi daerah yang ada di sekeliling Qadian pada masa itu, dan bagaimana ada seorang yang menemani Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk berjalan-jalan, dan pada masa itu jalan-jalan masih kecil dan harus melewati semak belukar, dan bagaimana sekarang Qadian mengalami kemajuan. Kemajuan ini tidak seperti penduduk-penduduk lainnya, melainkan Allah telah mengabarkan beliau bahwa kemajuan ini memang akan terjadi. Penduduk yang tinggal di dekat jalan-jalan besar, memang mereka mendapatkan kemajuan, mengalami kemajuan, tapi Qadian yang berada di pojok, tidak ada jalan besar, tapi kabar kemajuannya telah diberikan oleh Allah Ta'ala dan memang telah mengalami kemajuan. Dan dengan melihat Qadian pada masa ini, kita melihat banyak orang datang dari tempat-tempat yang jauh untuk mengunjungi Qadian. Bahkan tempat kawasan di mana Jemaat Ahmadiyah tinggal, bagaimana keindahannya, disebabkan karena keindahannya, terkadang dari berbagai dinas atau pemerintahan, mereka mengajukan permohonan untuk menggunakan sarana-sarana milik Jemaat Ahmadiyah untuk acara-acara mereka. Jadi berkenaan dengan kemajuan ini, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menjelaskan secara detail bagaimana kemajuan Qadian. Beliau bersabda, lihatlah, Allah Ta'ala di dalam zat Hadrat Masih Maud alaihissalam, Allah Ta'ala telah memperlihatkan tanda yang luar biasa. Meskipun kalian tidak mendapatkan zaman itu, tapi kami telah mendapatkan, kami telah melihatnya sendiri. Jadi zaman yang begitu dekat, memang untuk melihat dengan mata kepala sendiri kalian tidaklah terlalu sulit, tidak perlu jauh-jauh melihat tanda-tanda yang lain. Lihatlah Masjid Mubarak. Di Masjid Mubarak ada tiang yang berdiri dari barat ke timur. Di sebelah selatannya, yaitu bagian masjidnya, merupakan masjid pada masa itu. Dan ketika salat, terkadang ada dua saf saja pada masa itu. Pada bagian
pada bagian itu ada 3 dinding. Pertama ada yang memiliki 2 jendela, dan pada bagian itu imam berdiri untuk mengimami. Lalu ada bagian yang lama. Sekarang ada tiang, ada dinding yang lain juga, dan ada pintu juga di situ. Pada bagian itu hanya bisa berdiri 1-2 saf salatnya. Jadi dalam satu safnya bisa 5-7 orang berdiri. Terkadang satu saf pada masa itu, terkadang 2 saf salat di sana. Beliau bersabda, saya ingat bahwa ketika orang yang salat itu bertambah pada masa itu, dan pada bagian pertiganya ada juga, sehingga tidak cukuplah orang. Jadi ketika ada orang yang ke-16 datang untuk salat berjamaah, kami sangat keheranan sehingga mengatakan, sekarang banyak sekali orang yang hadir ya katanya. Jadi kalian belum melihat masa itu, bahkan orang yang penduduk hadian sendiri pun mungkin mereka tidak tahu, tapi itu tetap masih ada. Lihatlah dan pergilah ke sana. Penduduk hadiah pun hendaknya melihatnya bagian itu. Dan mereka yang pergi ke Jalasah Kadian atau mengunjungi Kadian sepanjang tahun, mereka pun silahkan pergi ke tempat itu dan lihatlah. Lalu bayangkanlah bagaimana kondisi pada masa itu, sehingga di dalam keimanan pasti akan timbul suatu kesegaran. Hadrat Masih Maud bersabda, lihatlah bagaimana sikap para sahabat. Terkadang hal-hal yang lama itu dilihat dari sudut pandang amalan mereka. Kalian pun lihatlah itu, pisahkanlah di mana imam berdiri di sana, lalu anggap saja ada dinding buatan, sehingga tempat yang tersisa ada, bayangkan, lalu ada jika ada saf yang ketiga pada sampai masa itu, lalu kita bayangkan saja bagaimana pada masa itu dan bagaimana perkembangan yang terjadi dengan Masjid Mubarak saat itu. Jadi ketika karunia Allah Ta'ala turun, apapun bisa dilakukan. Bisa. Jadi dalam menjelaskan perubahan itu, beliau bersabda, saya ingat, jadi ada kerabat pada masa itu, mereka pun bagaimana timbul perubahan yang sebelumnya mereka menentang, lalu mereka bergabung dalam jemaat. Beliau bersabda, saya ingat katanya bahwa ada rumah yang sangat lemah, tapi pada masa itu ketika kita menaiki dengan melalui tangga, kami naik melalui rumah paman kami. Yang berikutnya beliau beat masuk jemaat. Setelah melihat itu, karena ibu kami adalah orang India, sehingga pada masa kecil kami tidak tahu, kami tidak memahami apa makna dari kalimat bahasa Punjabi itu. Lalu saya menanyakan kepada ibu saya, apa itu artinya ibu? Beliau bersabda, artinya adalah sebagaimana gagak, begitu juga anaknya. Jadi maksud dari gagak itu adalah ayah kamu katanya, dan anak gagak itu adalah kamu katanya. Jadi itulah uak kami yang mengatakan segala sesuatu kepada kami, sehingga ketika kami datang ke sana, mereka sangat menghormati kami. Mereka dan ketika saya mengatakan kepada beliau, Tuan ibu sudah lemah, sudah tua, tidak perlu repot-repot seperti ini. Jadi beliau mengatakan, kamu adalah orang suci katanya. Dulu saya menganggap kamu selalu melecehkan kamu, tapi bagaimana ketika Allah Ta'ala ingin merubah sesuatu, Allah Ta'ala bisa merubahnya. Jadi ingatlah itu dan ambillah manfaat darinya, dan ciptakanlah suatu perubahan
yang bisa menjadikan kamu sebagai kekasih Allah Ta'ala dan masuk ke dalam kelompok Allah Ta'ala. Jadi sebagaimana saya katakan, peristiwa ini bisa memberikan kesegaran dalam keimanan. Dan ini hendaknya menjadikan kita sebagai pendekat kepada Allah Ta'ala. Ini bagaimana dukungan Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala kepada Hazrat Masih Maud alaihi salam. Kita pun harus mengambil bagian dari itu, dan bagi orang-orang penduduk Qadian pun, Ahmadi di sana, hendaknya mereka menaruh perhatian yang sebesar-besarnya akan hal itu. Di antara kita banyak sekali yang mengetahui bahwa dan selalu diterangkan bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salam pernah bersabda bahwa Qadian akan maju. Pada khutbah yang lalu pun saya telah menyampaikan peristiwa-peristiwa dan bagaimana penyebarannya bisa sampai ke Sungai Bias. Hal ini telah disampaikan oleh Masih Maud alaihi salam berdasarkan ru'ya. Dan gambaran Masjid Mubarak dan bagaimana orang yang sholat di dalamnya yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salam, dari itu jelaslah bahwa masjid tidak lebih dari ukurannya tidak lebih dari kamar biasanya, dan bagaimana timbul keluasan dari masjid itu, dan tidak hanya itu, bagaimana berkenaan dengan kemajuan Qadian yang telah dinubuatkan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salam merupakan tanda-tanda di antara tanda-tanda. Meskipun penyebaran Qadian belum sampai seperti itu, tapi kita melihat banyak sekali tanda-tanda yang telah tergenapi itu, bahwa yakinlah bahwa pasti akan tiba masanya bahwa tanda itu pasti akan tergenapi yang dibuat oleh Masih Maud alaihi salam. Seperti yang saya katakan, Qadian pada masa ini sangat luas sekali, sangat mendapat maju sekali dibanding Qadian pada masa itu. Jadi Hazrat Masih Maud alaihi salam bahwa penduduk Qadian akan maju sampai ke Sungai Bias. Dan ini memberikan tekanan kepada jemaat untuk memperhatikan tanggung jawabnya. Dan tanggung jawab ini tidak hanya kepada orang-orang penduduk Qadian saja, melainkan setiap anggota jemaat harus memahami hal itu. Pertama, beliau menekankan kita kepada salat. Jadi sungguh aneh. Apa kaitannya antara penambahan jumlah penduduk dengan salat? Tapi inilah keindahan dari sabda Hazrat Masih Maud radhiyallahu anhu. Jadi beliau menyampaikan sesuatu dari berbagai sudut pandang dan lebih memunculkan lagi apa keperluannya. Sembari menjelaskan riwayat tersebut berkenaan dengan Qadian akan sampai ke Sungai Bias, beliau bersabda, Hazrat Masih Maud alaihi salam suatu ketika pernah melihat ru'ya bahwa penduduk Qadian telah menyebar sampai ke Sungai Bias. Beliau bersabda, saya menganggap ru'ya ini bahwa penduduk Qadian pasti sampai akan 1.200.000. Mungkin lebih dari itu juga. Jika jumlahnya seperti itu, 1.200.000, maksudnya adalah 400.000 orang akan datang untuk melaksanakan salat Jum'ah berjamaah. Jadi menurut saya masjid ini akan semakin luas lagi, ini Masjid Aqsa. Bahkan kita terpaksa akan memperluas lagi sehingga orang bisa menampung jumlah orang yang salat sebanyak 400.000. Memang perluasan Masjid Aqsa telah dilakukan perluasan, dan jika terus diperluas sehingga untuk itu rumah-rumah di sekeliling Masjid Aqsa harus dibersihkan misalnya, tapi memang agak sulit. Tapi sampai batas tertentu telah dilakukan perluasan Masjid Aqsa itu,
Jadi wilayah Darul Masih pun perlu memang untuk diabadikan, untuk dijaga, karena banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah pada zaman Hazrat Masih Maud alaihi salam. Dari ini pun mungkin rumah-rumah di sana diruntuhkan untuk memperluas Masjid Aqsa. Jika masjid diperluas bisa 300-400 ribu orang menampung. Jadi mungkin saja ada tiba waktunya nanti bahwa suatu ketika akan dibuat masjid yang sangat luas sehingga bisa menampung 300-400 ribu orang untuk sholat. Bagaimanapun pada masa itu yang ada di hadapan beliau adalah Masjid Aqsa. Yang dimaksud oleh ini adalah Masjid Aqsa. Berkenaan dengan Masjid Aqsa, bagaimana kita terpaksa akan perluasnya sehingga harus bisa menampung 400 ribu orang untuk sholat. Untuk tujuan itu bisa dilakukan perluasan ke 4 penjuru. Beliau bersabda, saya sedang menyampaikan khutbah. Masjid ada ke bagian ke-10 bagian. Jadi ini karunia Allah Ta'ala, bagaimana masjid orang lain kosong dan sedangkan kita terus memperluas masjid dan terasa sempit sehingga orang tidak mendapatkan tempat untuk sholat. Lalu beliau menjelaskan satu peristiwa. Suatu ketika saya merasa ketakutan. Suatu ketika saya melakukan sesuatu. Beliau bersabda, Hadrat Muslim Maud, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala, katanya, dengan Allah Ta'ala telah membebaskan saya. Ketika saya pergi untuk salat Jum'ah, umur saya pada waktu itu adalah 15-16 tahun. Ketika saya keluar dari rumah, ada seorang yang kembali dari masjid, ketemu di jalan, dia mengatakan, di masjid tidak ada tempat, katanya, untuk salat, saking sempitnya, penuhnya. Lalu saya pun tidak jadi ke masjid, saya pulang, lalu saya salat zuhur saya di rumah. Beliau, Muslim Maud bersabda, seharusnya saya salah, seharusnya saya mengecek dulu apakah masjid memang penuh atau tidak. Apakah ada tempat untuk berdiri atau duduk atau tidak di Masjid Aqsa saat itu. Jadi beliau bersabda, ini merupakan ihsan Allah Ta'ala. Meskipun umur saya kecil saat itu, tapi saya disiplin melakukan salat. Dan sampai saat ini saya tidak pernah melalaikan salat satupun. Hadrat Masih Maud alaihi salam tidak pernah menanyakan kepada saya bahwa apakah kamu sudah salat atau belum. Saya ingat ketika saya umur 11 tahun, suatu ketika saya wudu untuk melakukan salat zuhur atau isya, lalu memakai jaket Masih Maud alaihi salam, dan saya menangis di hadapan Allah Ta'ala, dan saya berjanji kepada Allah Ta'ala, ya Allah, di masa yang akan datang saya tidak akan pernah meninggalkan salat. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, setelah janji itu saya tidak pernah meninggalkan salat. Tapi meskipun demikian, karena saya masih kecil saat itu, dan anak-anak terkadang lupa karena sibuk main dan sebagainya, sehingga kadang terlupa untuk salat berjamaah. Sehingga ada orang yang mengeluhkan kepada Masih Maud alaihi salam, Tuhan silakan nasihati anak ini karena dia tidak melaksanakan salat berjamaah dengan baik. Beliau bersabda, Hazrat Masih Maud Muslim Maud bersabda, Mir Muhammad Sahib 2 tahun lebih kecil dari saya, dan kakek kami Mir Nasir Nawab Sahib, beliau berfitrat, tabiat beliau suka marah, sehingga beliau suka marah, dan dengan keras beliau selalu menasihatkan kepada kami untuk salat. Dan Hadrat Masih Maud mengetahui hal ini. Ketika ketika ada seorang mengeluhkan perbuatan saya kepada Masih Maud alaihi salam, Hadrat Masih Maud bersabda, pertama, Mir Ishaq Sahib, dia melakukan salat ayah. Saya tidak ingin ada orang yang melakukan salat demi aku. Saya ingin dia melakukan salat demi Allah Ta'ala. Jadi Hadrat Masih Maud alaihi salam
tidak pernah mengatakan kepada saya berkenaan salat. Jadi sehingga saya melaksanakan salat dengan sendirinya waktu itu biasa. Sehingga meskipun kecil, janganlah menganggap bahwa bukanlah berarti bahwa orang tua tidak perlu memerintahkan kepada anaknya untuk salat. Itu tanggung jawab kita untuk menekankan kepada anak-anak untuk salat berjamaah, untuk salat. Tapi berkenaan Hazrat Masih Maud radhiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Masih Maud alaihi salam memiliki perasaan husnuzon kepada Hazrat Masih Maud. Hazrat Masih Maud alaihi salam mengetahui bahwa anak inilah yang akan menjadi Hazrat Masih Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Karena itu beliau yakin bahwa anak ini pasti akan melakukan salat demi Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sendirilah yang akan mengislahnya sendiri. Lalu, perbuatan Hazrat Masih Maud ini, beliau biasa melaksanakan salat dengan penuh rintihan sejak dari umur 11 tahun. Ini memberikan saksi bahwa beliau sangat memberikan perhatian kepada salat. Beliau bersabda, pada hari itu, mungkin Allah Ta'ala ingin menjauhkan kelalaian saya. Jadi, ada kelemahan saya yang sedikit banyak. Allah Ta'ala ingin menjauhkannya mungkin. Sehingga Hazrat Masih Maud alaihi salam mengatakan kepada saya ketika saya kembali dari salat Jumat tadi, Mahmud, sinilah kamu. Saya pergi ke hadapan Masih Maud alaihi salam, lalu beliau bersabda, kamu tidak pergi salat Jumat ya? Saya jawab, saya pergi huzur, tapi saya mengetahui bahwa masjid telah penuh, tidak ada tempat untuk salat. Saya telah mengatakan, lalu kenapa saya meyakini perkataan orang lain? Saya pun merasa salah. Apakah anak tadi berbohong atau tidak? Bahwa masjid sudah penuh. Jika memang berkata benar, oke, baik saja. Tapi jika dia berbohong, anak tadi, karena saya setelah menerangkan di hadapan Hazrat Masih Maud alaihi salam, sehingga mungkin Hazrat Masih Maud alaihi salam akan malah kepada saya. Kenapa kamu berbohong? Tapi saya sangat merasa takut pada masa itu. Entahlah apakah yang akan disabdakan oleh Masih Maud alaihi salam. Lalu ada saat itu Hazrat Maulwi Abdul Karim Syalkoti datang untuk mengunjungi Hazrat Masih Maud alaihi salam karena Masih Maud tengah sakit ginjal saat itu, sehingga apa yang akan terjadi saat ini? Hazrat Masih Maud alaihi salam menanyakan mengenai salat Jumat kepada Maulana Abdul Karim Syalkoti. Apakah saat ini hari ini orang yang datang banyak ke masjid banyak sehingga tidak ada tempat untuk salat berjamaah, untuk salat Jumat? Hazrat Maulana Abdul Karim Syalkoti menjawab, Hazrat Masih Maud sudah sangat ketakutan apakah anak tadi. Tapi bagaimana Allah Ta'ala menjaga kehormatanku? Maulana Abdul Karim Syalkoti sangat bersyukur kepada ihsan Allah Ta'ala. Beliau menjawab, huzur, ini merupakan ihsan Allah Ta'ala. Di masjid dipenuhi orang-orang, sehingga tidak ada tempat untuk duduk, huzur, di masjid. Lalu Muslim Maud bersabda, selalu saya mengira memang orang Ahmadi tadi berkata jujur. Jadi Allah Ta'ala telah menerapkan sarana untuk kemajuan. Jadi yakni jumlah masjid terus bertambah, diperluas, dan jumlah yang meramaikan masjid semakin bertambah. Ketika kalian meninggalkan masjid, maka Allah Ta'ala pun akan meninggalkan kalian. Jadi keperluasan kalian tidak hanya dari ukuran saja dan jumlah orang saja. Jadi keluasan itu bergantung pada rumah-rumah kita, yakni dengan meramaikan rumah Allah Ta'ala. Jadi setiap Ahmadi, apakah dia penduduk Qadian yang telah melihat kemajuan Qadian, atau penduduk Qadian yang ingin melihat kemajuan Qadian, atau di negeri manapun yang ingin menjadi bagian dari kemajuan jemaat dan melihat kemajuan jemaat, maka seiring dengan jumlah penduduk, maka ramaikanlah pengunjung masjid ini. Ini sangat penting. Kemajuan-kemajuan ini didapatkan dengan karunia Allah Ta'ala. Dan karunia Allah Ta'ala
dengan melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala untuk meramaikan masjid. Jadi pada hari ini ketika kita menyampaikan berkenaan pembangunan masjid, kita harus berupaya melihat masjid yang kecil untuk memperluasnya dan berupayalah untuk menciptakan jalinan yang ikhlas dengan Allah Ta'ala supaya jangan sampai Allah Ta'ala meninggalkan kita. Dan setiap nubuatan Hazrat Masih Maud alaihissalam, semoga kita bisa mendapatkan karunia untuk senantiasa melihat, menyaksikannya. Berkenaan dengan nubuatan itu, ketika itu dinubuatkan, bagaimana kondisi keadaan yang digambarkan, bagaimana kondisi keadaan pada masa itu, beliau bersabda, saya sampaikan nubuatan ini berkenaan dengan kemajuan keadaan. Hadrat Aqdas telah dikabarkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa desa Kadian akan maju dan menjadi kota seperti Mumbai dan Kalkuta, seolah-olah akan sampai pada 1 juta penduduk. Dan ini gambaran tadi sesuai dengan pada masa itu. Dan penduduknya akan sampai Sungai Bias yang jauhnya 9 mil sampai. Nubuatan ini ketika diterbitkan pada masa itu kondisi keadaan penduduknya adalah sekitar 2.000 orang, kecuali tempat-tempat yang sudah matang, ada beberapa tempat yang masih mentah. Banyak sekali bangunan-bangunan yang diruntuhkan, sehingga banyak sekali tempat-tempat yang disewakan dengan harga yang sangat murah. Sehingga 10 atau 12 rupiah saja bisa mendapatkan tanah-tanah untuk membuat rumah. Kondisi pasar pada masa itu dengan 2-3 rupiah saja bisa mendapatkan gandum yang banyak pada masa itu, sangat murah. Untuk pendidikan saat itu ada sekolah pemerintahan negeri dan guru-gurunya mereka mendapatkan sembari bekerja sebagai tukang pos pada masa itu. Dan tidak ada sarana untuk yang nampak dari untuk terpenuhinya nubuatan tadi. Kadian jauhnya dari stasiun kereta api 11 mil, dan di negeri-negeri yang terdapat stasiun kereta api di kota-kota yang berkembang adalah yang di dekat stasiun-stasiun. Tidak ada industri pada saat itu, karena itu tidak ada juga pos-pos polisi pada masa itu, kecamatan, kabupaten, tidak ada pasar-pasar juga di sana, pasar-pasar sayuran yang besar. Ketika itu dinubuatkan pada masa itu, murid Hazrat Masih Maud alaihissalam tidak lebih dari 100 orang yang bisa ditugaskan kemana saja, tidak bisa pada masa itu. Jadi setelah melihat kondisi keadaan pada masa itu, siapapun yang merenungkan bagaimana nubuatan itu dan lihatlah keadaan pada masa ini, meskipun belum sampai ke Sungai Bias, tapi dengan karunia Allah Ta'ala, keadaan terus mengalami kemajuan. Dan tetap saja, setelah melihat keadaan pada masa ini, kita bisa menetapkan hal ini sebagai tanda bagi orang-orang yang bijak. Syaratnya adalah dia memiliki akal dan bersikap adil. Jadi seperti yang saya katakan, bagi seorang Ahmadi, dengan mengimani hal ini akan menambahkan keimanan, dan bagi orang-orang gair juga, ini bisa memberikan perhatian kepada orang gair, dan banyak sekali orang yang melakukan penyelidikan kekeadaan, research. Ada seorang profesor yang sangat ahli di bidangnya, dia untuk research mengenai Ahmadiyat, dan melihat apa itu keadaan, lalu dia pergi ke keadaan, lalu dia menulis kesan-kesan. Setelah itu
bagaimana kesannya, sehingga dia bagaimana heran, bagaimana orang gair jika masuk ke dalam kehalusan dan kedalaman di dalam dan dia Hadrat Muslim Maud bersabda bahwa pemandangan ini yang telah dilihat oleh Hadrat Masih Maud dengan kemajuan Qadian, tidaklah mesti bahwa kemajuan Qadian pemandangannya semuanya diperlihatkan kepada beliau. Jadi jangan sampai kemajuan yang kurang dari itu. Jika ada kemajuan, tidaklah ada hambatan untuk kemajuan kenubuatan itu, bahkan justru memberikan keagungan. Jadi mimpi yang dilihat oleh Hadrat Masih Maud ini bukanlah artinya bahwa Qadian tidak akan maju lebih dari itu. Mungkin saja Qadian mengalami kemajuan sehingga Qadian menjadi sungai kecil di Qadian dan sampai masuk ke Hoshiarpur mungkin saja. Di Qadian, di mana bangunan-bangunan jemaat semakin bertambah, selain dari perkantoran, tempat-tempat tinggal para karyawan jemaat juga, ada flat-flat juga tengah dibangun dan bangunan-bangunan lain juga. Dan bagaimana Allah telah memberikan taufik untuk bisa memperluas bangunan-bangunan di sana sehingga mereka membuat rumah-rumah yang luas-luas. Selain itu, orang yang mendapatkan kelebihan harta di Qadian, mereka membuat rumah-rumah di Qadian. Jadi orang-orang yang tinggal di belahan dunia manapun, hendaknya, dan disampaikan juga ke Ahmadi pada umumnya, bahwa rahasia dari kemajuan dan rahasia untuk menjadi bagian dari kemajuan adalah dengan meramaikan rumah Allah Ta'ala dan dengan menjalin ikatan dengan masjid itu. Jadi, di mana orang meninggalkan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun akan meninggalkannya. Jadi, tidak hanya berkaitan dengan kemajuan Qadian saja, bahkan dengan kemajuan jemaat secara umum pun, ini adalah berkaitan. Jadi, maksudnya adalah, jadikanlah masjid Qadian semakin kecil terus dengan meramaikannya. Dan harapkanlah kemajuan dari Allah Ta'ala. Hendaknya ingat bahwa tidak hanya kemajuan Qadian saja, melainkan janji Allah Ta'ala berkenaan dengan kemajuan jemaat saja. Ketika kalian melihat satu tanda Allah Ta'ala ini tergenapi, maka berkenaan dengan tanda yang lain pun, keyakinan kita akan bertambah. Terkadang dalam beberapa kondisi, orang-orang merasakan khawatir. Dengan memprediksi sendiri, kita bisa memutuskan bahwa berkenaan dengan nubuatan itu akan tergenapi. Terkadang dalam kondisi yang sempit dan kesulitan, kita merasakan khawatir. Bagaimana di Pakistan saat ini, bahwa pemerintahan Punjab, menurut mereka, terkadang orang-orang pada mereka menutup firqah variat, firqah terkadang di sana, meskipun ada Al-Fazal, ada Ruhani Khazain, yang telah dilarang oleh pemerintah atas provokasi dari para ulama di sana. Mereka tidak pernah merenungkan bagaimana Hadrat Masih Maud salam telah menggambarkan ajaran Islam yang hakiki berkenaan dengan Islam. Bagaimana Hadrat Masih Maud salam memperlihatkan jalan yang lurus, memperlihatkan kepada umat muslim sendiri, pada umat ghair muslim sendiri. Bagaimanapun kondisinya, kita tidak perlu berputus asa. Berkenaan Hadrat Masih Maud salam, Allah Ta'ala berkali-kali berfirman bahwa inni ma'al afwaz ati kabaghatatan, bahwa pertolongan Allah Ta'ala akan datang secara tiba-tiba. Hadrat Muslim Maud berkenaan itu bersabda, kalian tidak bisa menggambarkan
bahwa kapan itu akan datang, kalian tidak bisa menggambarkan. Jika kalian bangun untuk tahajud, kalian bisa memikirkan bahwa destinasi kita masih tersisa. Ketika tiba salat subuh, maka nampak kepada kalian musibah-musibah. Tapi ketika matahari terbit, maka pertolongan Allah Ta'ala akan sampai kepada kalian. Dan untuk musuh kalian, mereka hanya akan mendapatkan masalah demi masalah saja. Jadi kuatkanlah iman kalian dan jalinlah ikatan dengan Allah Ta'ala. Dan untuk memperkuat iman, berdoalah. Matahari akan terbit insyaallah Ta'ala, dan pastinya akan terbit, dan pertolongan Allah Ta'ala pasti akan tiba, pasti tidak akan tiba. Saya akan sampaikan referensi yang berbeda lagi. Ada anak wakafina bertanya kepada saya, bolehkah menaburkan bunga di kuburan? Saya sudah jawab pada saat itu juga. Ini merupakan hal yang sia-sia, bid'ah. Hendaknya kita terhindar dari itu, tidak ada manfaatnya. Orang-orang di Kadian, sekarang ada kuburan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Terkadang mereka ada orang yang melakukan kelakuan yang seperti itu. Hendaknya dan kita menutup kawasan kuburan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Lalu Hadrat Muslim Maud bersabda suatu ketika, kepada saya dikabarkan bahwa beberapa orang untuk tabarruk mereka mengambil tanah dari kuburan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Terkadang orang menaburkan bunga. Ini hal-hal yang sia-sia, tidak ada manfaatnya sedikit pun, dan iman menjadi sia-sia karena perbuatan itu. Dengan menaburkan bunga, apa yang bisa diberikan manfaat kepada mayit yang dalam? Tidak akan mendapatkan kepada ruhnya. Tidak diragukan lagi memang bahwa ruh memiliki ikatan dengan kubur yang zahir itu, dan ada ikatan yang itu hendaknya difahami. Dan meskipun orang yang mati itu ruhnya di tempat lain, di alam lain, dan di dalam kuburan zahir itu ada satu jalinan ikatan. Hadrat Masih Maud alaihi salam suatu ketika pergi untuk berdoa di kuburan seorang suci. Beliau pernah bersabda, ketika saya berdoa, orang yang mayit yang ada di dalam kubur datang ke hadapan saya, bukanlah artinya bahwa ruhnya keluar dari kuburan tanah itu, tapi karena ikatan yang zahir. Ketika Hadrat Masih Maud berdiri di atas kuburan, di sebelah kuburan itu, kuburan itulah di mana Allah Ta'ala berfirman, summa amatahu fa akbarahu. Allah Ta'ala mematmu dan memasukkannya ke dalam kubur. Setelah mati dimasukkan ke kuburan, jadi hubungannya dengan kuburan, ikatan dengan kuburan ada. Dan berkenaan dengan ikat jalinan itu ada doa. Kuburan zahir memiliki dan ada doa juga berkenaan dengan itu. Berkenaan dengan menaburkan bunga tidak ada manfaatnya sedikit pun. Karena di dalam hati Hadrat Masih Maud alaihi salam ada gejolak. Karena itu Allah Ta'ala yang beliau lihat dalam kondisi kasyaf itu. Di dalam riwayat-riwayat lain dikatakan ketika Hadrat Masih Maud alaihi salam melihat wajah dari orang suci itu, memang orang itulah yang ruhnya berjumpa dengan Hadrat Masih Maud alaihi salam, persis seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Doa memberikan manfaat kepada mayit, tapi menaburkan bunga tidak ada manfaatnya sedikit pun. Kadang orang dikubur dan menjadi tanah, ini merupakan hukum alam. Dan ketika kondisi ini datang,
Apa yang bisa diberikan manfaat dari bunga-bunga yang jasmani? Untuk hukuman atau ganjaran bagi ruh-ruh itu, mereka akan hadir di hadapan Allah Ta'ala. Dan untuk meraih ganjaran bagi ruh itu, hendaknya didoakan. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan rahmat kepadanya. Jangan sampai ada perbuatan musyrik dengan pergi ke kuburan-kuburan. Dengan karena Allah Ta'ala, orang Ahmadi tidak pergi melakukan seperti itu. Terkadang di sini pun ada orang yang menaburkan bunga. Ini merupakan perbuatan yang sia-sia, hendaknya tidak dilakukan di kuburan-kuburan kita. Ada satu peristiwa yang disabdakan oleh Muslim Maud dalam kitab Islami Usul Filsafat Ajaran Islam. Ada peristiwa di sana. Terkadang orang yang berfitrat miring, mereka bisa ketahui bahwa dari permulaan memang dia sudah miring, sehingga pada akhirnya pun dia. Pada tahun 97 ketika di Lahore dilaksanakan suatu pertemuan, Hadrat Masih Maud salam telah diperintahkan untuk membuat tulisan makalah dan Khawajah Sahib memberikan pesan itu. Pada saat itu Hadrat Masih Maud salam mendapatkan sakit diare, meskipun begitu beliau tetap menulis topik makalah dan telah menyelesaikannya. Ketika diberikan kepada Hajat Khawajah, Khawajah Sahib menyampaikan keputusasaan, sehingga tidak akan dihargai katanya, kata Khawajah Sahib. Tapi Hadrat Masih Maud telah dikabarkan oleh Allah Ta'ala bahwa makalah Masih Maud akan unggul. Sebenarnya sebelum Masih Maud menulis selebaran dan menyebarkannya di Lahore, dan setelah menulis selebaran diberikan kepada Khawajah Sahib, lalu umumkanlah di Lahore, dipuaskan. Setelah berusaha dipuaskan kepada Khawajah Sahib, tapi Khawajah Sahib malah mengatakan makalah ini sangatlah tidak baik. Ketika ditekankan dengan khusus, maka Khawajah Sahib menempel selebaran-selebaran itu di dinding-dinding di jalan-jalan secara diam-diam. Lalu dikatakan kepada Hadrat Masih Maud salam bahwa perintah Hadrat Masih Maud telah dilakukan. Di benak Khawajah Sahib, makalah itu tidak layak untuk mendapatkan keunggulan, untuk disampaikan di hadapan para cendekiawan. Tapi tibalah harinya ketika makalah tadi disampaikan. Ketika berlalu beberapa saat saja, semua orang mengetahui, sehingga seolah-olah orang-orang merasa tertarik sekali, dan waktu pun minta ditambahkan, dan tetap saja tidak cukup, sehingga orang memaksa untuk ditambah lagi hari untuk ceramah itu, penyampaian makalah. Lalu orang yang menentang, orang yang maupun pendukung, semua mengatakan bahwa makalah yang ditulis oleh Masih Maud salam adalah paling unggul, seperti yang disampaikan oleh. Tapi kelemahan Khawajah Sahib telah membuat iman beliau lemah. Lalu pentingnya Khawajah Sahib memang sangat berpendidikan, tapi ketika timbul ketakaburan dalam dirinya dan dia menganggap akalnya lebih hebat daripada perkataan Allah Ta'ala, ada juga pardah seperti ini dalam akal manusia yang menjadikan akalnya tidak ada artinya dan tidak bermanfaat. Ketika makalah itu dan ketika kita memberikan makalah ini kepada
para cendekiawan, orang-orang, mereka sangat terkesan setelah membaca buku filsafat ajaran Islam ini. Sehingga banyak sekali orang, bagaimana, dan saya pun katakan ketika bertanyakan kepada orang, bagaimana tuan-tuan Baiat, mereka banyak sekali yang mengatakan setelah membaca kitab filsafat ajaran Islam. Tapi berkenaan dengan bagaimana pendapat Khawajah Sahib, justru Khawajah Sahib mengatakan kitab ini justru akan menyebabkan kita dicemoohkan. Tapi perbuatan Allah Ta'ala setelah menekankan kepada hal itu di dalam diri orang Ahmadi hendaknya mendapatkan merasakan gairat yang luar biasa. Hadits Masih Maud bersabda, pertama, terkadang orang pergi ke suatu tempat di mana para ulama melontarkan cacian. Pertama, ketika dilontarkan cacian, janganlah pergi ke sana. Ketika para penentang mereka memprovokasi berceramah, terkadang orang Ahmadi pergi juga ke sana. Itu membuktikan bahwa orang Ahmadi tadi tidak memiliki ghairat seperti itu. Apakah ada orang yang dimana ayah kita dicaci-caci di sana, lalu kita pergi ke sana? Itu tidak masuk akal. Begitu juga orang yang kita sucikan ketika dicaci di sana, maka tidak akan mungkin pergi ke tempat itu. Jadi, jika Hadits Masih Maud salam dicaci dalam acara-acara itu, atau para khilafat, atau orang-orang suci, kenapa kamu pergi ke tempat seperti itu? Dengan perginya kamu ke tempat seperti itu, membuktikan bahwa kalian tidak memiliki ghairat. Jadi ingatlah, saya ingat bahwa ada suatu pertemuan Arya, dan beliau berkeinginan untuk menulis makalah yang bisa dibacakan dalam acara itu. Tapi Hadits Masih Maud bersabda, kita mengetahui fitrah mereka, sehingga kita tidak akan ikut dalam acara mereka, karena mereka selalu menyampaikan cacian kepada Rasulullah SAW. Tapi Dr. Sab memaksa kita untuk hadir di sana, karena sedang ada gejolak politik, sehingga corak Hindu Arya telah berubah katanya. Tuan harus menulis makalah, akan memberikan manfaat bagi Islam. Lalu Hadits Masih Maud salam, meskipun tidak suka, beliau percaya kepada perkataan Dr. Sab tadi, dan menulis makalah, dan mengutus Khalifatul Masih Awal untuk membacakannya di acara itu. Lalu saya pun pergi ke sana, dan ada beberapa orang lain juga. Di sana makalah beliau dibacakan berkenaan dengan kecintaan, kasih sayang. Lalu setelah itu ada seorang Hindu Arya yang melontarkan makalah, yang melontarkan cacian kepada Rasulullah SAW. Dan keberatan-keberatan yang dilontarkan oleh Kristen, oleh Hindu. Pada saat itu saya sangat menyesal sampai saat ini. Ada seorang juga yang duduk di dekat saya saat itu. Ketika seorang Arya Hindu tadi mulai melontarkan cacian kepada Rasulullah SAW, lalu saya berdiri. Saya tidak bisa tahan dengan mendengar ini, katanya. Lalu saya ingin pergi. Tapi orang yang duduk di sebelah saya mengatakan kepada saya, Khalifatul Masih Awal duduk di sini, dan beberapa orang suci lainnya. Kenapa Tuan pergi? Sedangkan mereka duduk di sini, dan jalan pun tertutup, pintu pun tertutup. Kalau Tuan pergi ke sana, maka bisa timbul keributan. Tuan duduk saja di sini. Lalu Hadits Masih Maud tetap duduk di sana, terpaksa. Tapi sampai saat ini saya sangat merasa menyesal ketika Allah Ta'ala menggerakkan satu gerakan yang baik dalam hati saya. Kenapa saya tidak pergi pada saat itu? Ketika Hadits Masih Maud mendengar kabar ini, bahwa dalam acara itu Rasulullah SAW dicaci maki, beliau sangat marah. Dan melontarkan kemarahannya kepada Khalifatul Masih Awal. Kenapa kalian tidak pergi dari tempat itu? Kalian tidak boleh tahan mendengar Rasulullah SAW dicaci maki di tempat itu. Lalu Masih Maud menzahirkan kemarahan berkali-kali. Beliau bersabda, Hasan Sahib tidak pergi ke jalsa itu. Saya ingat bahwa beliau mendengarkan perkataan Hadits Masih Maud salam, lalu mengatakan, Zuhul. Saya pun mendengar perkataan itu pertama kali,
Dan beliau katakan itu berkali-kali. Memang itu adalah kesalahan katanya. Menzahirkan penyesalan. Zahul. Kami sudah khilaf. Lalu Hazrat Masih Maud alaihissalam memaafkan kami setelah itu. Beliau bersabda, ada keputusan Hazrat Masih Maud alaihissalam bagi kita. Jadi kita hendaknya berhati-hati dalam hal seperti ini. Tapi terkadang beliau bersabda, memang tidak apa-apa untuk menjawab cacian tadi dengan tulisan-tulisan. Karena memang itu bagian dari itu. Tapi dengan mendengarnya cacian tadi dalam acara tersebut, ini tidaklah dibenarkan. Justru dengan hadirnya kita di sana memberikan kehormatan kepada acara seperti itu. Karena penting sekali untuk menyampaikan kepada keturunan di masa akan datang. Tapi dengan duduknya kita di tempat-tempat seperti itu tidak akan memberikan manfaat kepada keturunan kita di masa yang akan datang. Jadi orang yang duduk dalam acara seperti itu, jadi saya katakan kepada orang jemaat bahwa hendaknya hati-hatilah. Janganlah pergi kepada acara-acara seperti itu. Jadi pada hari ini pun orang-orang dewasa pun, para pemuda kita pun hendaknya ingat. Dan sesuai dengan perintah Al-Quran, hendaknya kita jangan hadir dalam acara seperti itu. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa berjalan pada jalan yang benar. Saya ingin sampaikan satu hal. Berkenaan terjauhnya beliau dari batuk, ada seorang menulis kepada saya membaca dalam khutbah bahwa di sana tidak disebutkan pisang tetapi apel, tapi ilhamnya telah tergenapi. Tapi ini berkenaan dengan dua buah ini disebutkan beliau pertama memakan pisang, setelah itu beliau pun mulai makan apel yang dibawa oleh, karena apel tadi asam sehingga orang bisa batuk karenanya. Beliau Allah Ta'ala berfirman, karena kansi ini telah hilang sehingga saya terpaksa memakan apel yang masam itu. Jadi dengan doa tadi bisa mendapatkan kesembuhan. Karena itu saya sampaikan, saya sudah menerima surat. Mungkin ada orang lain yang menerima surat-surat lain kepada saya. Dan saya memiliki riwayat ini, tapi saya tidak membacanya. Memang keduanya, ada pisang juga, ada apel juga, keduanya disebutkan dalam riwayat itu. Setelah salat Jum'ah, ada jenazah gaib. Saya akan pimpin salat jenazah Darwish Haji Manzur Ahmad Sahib. Pada tanggal 1 Mei, beliau wafat di Kadian dalam umur 85 tahun. Beliau pada tahun 29 lahir. Ayah beliau Nizamuddin Sahib, beliau adalah sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan ibu beliau juga sahabi Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau mulai belajar bisnis furniture dengan kakak beliau. Ketika pada tahun 47 kondisi buruk, dipanggil ke Kadian, lalu beliau melakukan safar lebih dari 25 mil ke Kadian untuk mengikuti panggilan Hazrat Muslim Maud. Pada tahun 47 beliau sampai di Kadian. Beliau termasuk dalam darwish permulaan, dan dengan penuh keberanian beliau sebagai darwish. Ketika atap-atap bangunan-bangunan roboh di Kadian, beliau biasa memperbaikinya. Dan terkadang beliau pun apapun tugas yang diberikan kepada beliau selesaikan itu dengan penuh kesukahatian. Lalu beliau memperbaiki bangunan jemaat, dan untuk memperbaiki kondisi di Kadian, beliau mulai melakukan rabtah dengan baik dengan para ghair Ahmadi.
dan beliau biasa melakukan pekerjaan tukang, yaitu perkayuan. Beliau mendapatkan karunia memasang marmer Minaratul Masih. Untuk memasang marmer tadi beliau melakukan dengan cara yang luar biasa. Ini dengan dibantu dengan kayu-kayu. Tapi Allah Ta'ala memberikan taufik kepada beliau untuk bisa menyelesaikannya. Begitu juga di Srinagar Jammu. Ada masjid-masjid, ada masjid New Delhi juga. Beliau mengambil bagian dalam pembangunan masjid-masjid itu. Bertahun-tahun beliau mendapatkan taufik untuk membangun kemah-kemah jalsa. Dan beliau senantiasa menjaga standar beliau dan membangun bangunan dengan biaya yang murah. Pada tahun 52 beliau mendapatkan kemuliaan untuk pergi naik haji. Beliau ikut serta dalam acara-acara jemaat. Dan pernikahan beliau dengan penuh kesederhanaan, dan istri beliau pun dan kehidupan yang sulit menyertai beliau dalam mengarungi hidup. Semua anak beliau sudah menikah dan punya anak. Ada 2 anak pria laki-laki beliau telah wafat. Istri beliau juga telah wafat. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau, dan keturunan beliau pun diberikan taufik untuk mengikuti jejak beliau. Seperti yang saya katakan, setelah salat Jumat akan dilaksanakan salat jenazah gaib. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله